Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bunga mawar tumbuh di tepi taman. Yang cakep bunga mawarnya nih Bapak Ibu. Kali kemantennya. Harum semerbak bau wanginya, seperti semerbaknya bau wangi kemantennya. Semoga Allah menganugerahkan rumah tangga Mas Rais dan Mbak Heni dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan selalu dalam bimbingan dan ridho ilahi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Kiai, Ibu Nyai, para Gus, kemudian juga para pejabat yang hadir, pejabat pemerintahan. Niki dari Jogja Al Azhar sampun hadir ya. Alhamdulillah, mungkin nanti menyusul. Tentu yang dari Kudus sudah hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari semuanya, niki judulnya nasihat pernikahan. Jadi apa yang saya sampaikan nanti itu adalah terkhusus buat Mas Rais sama Mbak Heni. Tapi kalau umpamanya panjenengan sedoyo yang kemanten lawas itu juga mau mengambil manfaat, silakan, dipersilakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, ketahanan rumah tangga itu ada rumusnya Bapak Ibu. Rumusnya itu namanya ilal alfi bila mima. Pasti belum tahu karena itu belum terkenal, tidak seterkenal siapa Amran Sulaiman maupun KDM. Sekarang terkenal ya, ini viral itu kalian. Tapi kalau ilal alfi bila mima niku singkatan. Ila niku ilallah. Saya jelaskan dulu nopo ilallah. Jadi ketahanan keluarga itu, Bapak Ibu, kira-kira selama berkeluarga selama ini jalannya mulus seperti di danau tanpa angin, atau jalannya kadang berlubang, kalau itu di lautan seperti banyak atau kadang-kadang ada badai. Pertanyaan saya semuanya Bapak Ibu, pasti ada naik turunnya, ada lubangnya. Mas Rais, Mbak Heni, rumah tangga itu tidak selalu mulus. Nah, pertahanannya rumusnya adalah itu tadi, ilal alfi bila nima. Ila itu ilallah. Jadi ilallah itu menujulah ke Allah, jangan menuju ke yang lain. Apalagi kok cuma menuju Gerabak atau menuju Kudus. Pernikahan itu ibadah. Ibadah itu melampaui tempat dan waktu, bahkan nanti akan dibalas oleh Allah di surganya yang terabadikan. Terabadikan Bapak Ibu, kalau ibadahnya benar-benar menuju Allah. Bagaimana caranya kita itu agar bisa resik, bersih, clear, kita itu menuju Allah? Jangan lelah untuk belajar, sungguh-sungguh belajar dan lanjutkan terus belajar. Jadi yang pertama belajar, sungguh-sungguh belajar dan terus belajar.
Karena apa? Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana kita tahu bersama-sama, beliau bersabda bahwasannya yang namanya cari ilmu itu adalah dari ayunan sampai kalian. Jadi kalau keluarga, apalagi baru awal seperti ini, baru fase kalau mencari ilmu dulu itu dimulai sejak dari ayunan ibu yang lahatnya mudah-mudahan jauh. Mau berapa jauh Mas Rais, Mbak Emin yang lahat? Ya sejauh-jauhnya gitu ya. Tapi walaupun jauh tapi dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang pertama, ilah. Ilah alfi. Alfi niku apa Bapak Ibu? Alfi itu dari al dan fi. Kalau tadi itu ilallah, alnya kira-kira nopo Bapak Ibu? Masyarakat diem ya, ngasih bocoran. Alnya itu alallah. Biasanya kalau kita mengucap mau pergi, bismillahi tawakkaltu alallah. Kalau ilah tadi ada di mana Bapak Ibu? Nah, biasanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ilallah. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang al itu alallah. Jadi alallah itu adalah kepasrahan. Jadi kalau berkeluarga itu ngandalkan nuwun sewu, ngandalkan diri sendiri, dirinya istri, dirinya suami, itu akan sering gagal, sering kecewa. Para suami sampun pernah dikecewakan istri? Para istri sudah pernah dikecewakan suami? Pernah, tapi kan baik-baik aja karena memang itu harapannya adalah kita beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah itu harus alallah. Tawakal tu alallah. Bahkan yang namanya tawakal kalau berhasil betul, wa may yatawakkal alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah pasti akan dicukupi. Pasti. Tawakal yang sesungguhnya. Fi kira-kira napa Bapak Ibu? Fillah itu dalam bimbingan, dalam pertolongan Allah. Sudah tadi itu menuju Allah, pasrah kepada Allah di dalam bimbingan dan pertolongan Allah. Kita harus, memang itu bagian dari keyakinan kita. Kalau kita itu betul-betul beriman dengan baik, betul-betul kita itu berpasrah dengan baik, tujuan kita adalah Allah, pasti Allah akan menolong kita. Hanya saja Bapak Ibu, niki mau suro. Di 10 suro itu ada kejadian-kejadian luar biasa Bapak Ibu. Ini masalah pertolongan. Nabi Yunus alaihissalam itu keluar dari perutnya ikan itu 10 suro, 10 Asyura Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya, umatnya itu selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, itu juga 10 suro. Kira-kira Bapak Ibu, Nabi Yunus, Nabi Musa alaihi wassalam itu pada waktu lari dikejar tentara masuk ke dalam perut ikan, itu berat bukan? Berat. Kalau berat seperti para nabi ujiannya, itu jangan lupa untuk selalu bahwa kita itu ada di dalam pertolongan Allah. Cuma sabar, carilah pertolongan kepada Allah melalui sholat dan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar dulu ini, sabar dan sholat. Jadi perantaranya minta kepada Allah itu adalah dengan sabar dan sholat. Orang sabar itu mengendapkan diri untuk menata diri untuk kembali berjuang kembali. Ya Bapak Ibu, fi itu tadi fi. Jadi ila alfi
Billah, bila itu billah. Billah itu seperti kalau kita bilang la haula wala quwwata illa billah. Apapun kesuksesan kita, termasuk kesuksesan berkeluarga, jangan mengatakan itu adalah hasil dari canggihnya saya berinteraksi dengan suami, karena canggihnya saya berinteraksi dengan istri, canggihnya saya membangun relasi, bukan. Cuma itu adalah diperintahkan oleh Allah, bahwasanya kita itu akan mendapatkan kekuatan, daya upaya kalau kita itu melakukan ikhtiar-ikhtiar seperti itu. Tetapi sesungguhnya Sang Maha Pemberi kekuatan, daya upaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Insya Allah nanti kalau Allah berkenan memberi kesuksesan kepada keluarga Mas Rais dan Mbak Heni ini, amin gitu ya, tidak akan terjadi kesombongan karena paham, sadar itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Billah, tadi sampai billah. Billah yang berikutnya itu adalah lillah. Tadi billah, ila alfi billah mima. Nah, kalau ini tidak usah dibahas panjang lebar, semua itu ya harus kita lakukan dengan lillahi ta'ala. Cuma Bapak Ibu, di dalam sebuah kitab yang saya baca, namanya kitab Al-Hikam, yang dikarang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Beliau menulis seperti ini, bahwasanya orang ikhlas itu bisa tingkatannya atau dikategorisasikan menjadi 3. Yang pertama itu ikhlasul abidin, yang kedua ikhlasul muhibbin, dan yang ketiga ikhlasul arifin. Ikhlasnya ahli ibadah. Ahli ibadah itu adalah yang masih ingin transaksi dengan Allah, dan itu boleh. Ya Allah, dengan saya membaca Fatihah, maka kabulkanlah doa kami. Lah niku ikhlasi orang-orang abidin. Nah, menurut pengalaman saya Bapak Ibu, itu perjuangan seumur hidup benar. Tidak bisa, apalagi seumur Mas Rais, tapi perjalanan masih jauh dan insya Allah sukses. Doa-doa dari Bapak Ibu semuanya tadi itu sangat menyentuh apa? Menyentuh hati saya, dan mudah-mudahan juga menyentuh sampai arsy-Nya Allah. Dikabulkan doa kita tadi agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang ikhlas kedua itu namanya ikhlasul muhibbin. Itu adalah ikhlasnya para pecinta. Mas Rais ini nanti itu mau begadang, umpamanya begitu. Begadangnya karena cinta. Walaupun capek, karena cinta, maka itu menjadi keindahan yang luar biasa. Betul loh Bapak Ibu, karena cinta. Tapi kalau ada sesuatu yang indah, tapi kalau hatinya dipenuhi kebencian, semua menjadi jelek. Tapi karena cinta, walaupun susah, walaupun lelah, tapi karena lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi ibadah yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Niku lillah billah. Yang terakhir ikhlasul arifin. Mudah-mudahan kita akan berani seperti itu. Saya dibilangi seperti ini. Ikhlasnya orang-orang yang arifin itu bagaikan bayangannya orang-orang jomblo belum nikah, bayangkan orang sudah nikah. Mas Rais nanti merasakan kan itu. Tapi kalau orang belum sampai tingkatnya arifin, itu memang tidak bisa diceritakan. Harus dijalankan dulu ikhlasul abidin dan ikhlasul muhibbin tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman, amin ya rabbal alamin, dan mampu mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Nah, yang berikutnya, dua berikutnya itu mima.
Mima itu minallah. Minallah itu kesadaran bahwasanya kita itu adalah dari Allah. Apapun, rambut kita sampai ujung kaki kita, semuanya dari Allah. Kemudian ma yang terakhir itu adalah ma'allah, beserta Allah. Kita biasanya mengenal begini, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita itu ingin disertai oleh Allah, maka perbanyak kesabaran. Loh, Pak, sabar itu kan berarti pasti dapat ujian. Mboten mesti, Bapak. Belum pasti, Mas Rais. Orang sabar itu wong dapat uang aja harus sabar kok, Bapak Ibu nggih. Sabar ora sopi apa? Check out. Yeah. Ini yang mudah-mudahan mesti paham, dicekoti semuanya itu. Nah, itu butuh kesabaran. Bahkan orang nuwun sewu punya jabatan tinggi itu juga harus mampu sabar. Karena orang punya jabatan tinggi juga akan diuji yang namanya dia pamer, sombong dan seterusnya. Itulah ilal alfi bila lima, itu kalau dijumlah 7. Nah, Bapak Ibu, saya pernah meneliti, dan orang-orang yang keluarganya itu mempunyai ketahanan yang sangat kuat, yang harmonis, yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah, itu kalau dipondasi dengan 7 hal tadi. Ya, artinya ini sangat penting. Oke, monggo nanti di searching lagi, atau tanya ke ChatGPT, atau tanya ke Grok, atau tanya ke Kupin, atau tanya ke apa malin itu Meta, apa yang namanya 7 tadi itu. Ditulis saja illallah ma'allah fillah, nanti akan banyak penjelasannya. Kalau biasanya yang pernah pengamal fisik, untuk betul ngiri-ngiri, itu ada di Fisik Nawawi. Fisik Nawawi bagi yang sering baca fisik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah sabar untuk mendengarkan saya. Mudah-mudahan manfaat dari Mas Rais. Ya, kami semua mendoakan monggo kita bersama-sama kita tundukkan muka kita, kita konsentrasikan ke hati kita yang ada di jantung, lalu kemudian detakkan jantung kita dengan menyebut nama Allah. Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ngoten nggih, nanti selama doa monggo kita tundukkan muka kita, kita konsentrasikan perhatian kita ke detak jantung kita, kemudian amin, kabulkanlah doa kami ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa dhair waj'alna wa iyyahum minal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma barik
Aqdan nikah fi hadhil yaum, aqdan nikah masra'is wa bahani barakatan mubarakatan. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa halalan thayyiban. Allahumma rizqna ahlan thayyiban. Allahumma yassir lana umurad dunya wal akhirah. Allahumma hassil maqasidana antal muhassil wa la muhassila ila anta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, dan saya mohon maaf kepada keluarga dari Ngerebak maupun dari Kudus, dan apabila ada khilaf betul-betul saya mohon maaf. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.